Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur pada pagi hari ini kalau kita masih ada untuk datang di hadirat-Nya, yaitu menyembah, memuji, memuliakan Dia. Dan sebelum itu saya di sini mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja BCCM Indah pada tahun yang keempat. Dan kita bersyukur kalau pada hari ini adalah gereja kita genap 4 tahun daripada mandiri, dan walaupun tidak ada keknya, kita tetap bersyukur dan kita tetap berdoa agar gereja BCCM Indah ini tetap dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dan di dalamnya jemaat kita semakin hari semakin dipulihkan. Baik, mari kita teruskan ibadah kita pada pagi hari ini dan kita masuk dalam doa senyap. Kita masuk dalam doa potum. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semua jemaat, mari kita bangkit berdiri bersama, mari kita puji dan menyembah Tuhan, mari kita angkat pujian Tuhan Yesus baik.
ampuni kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami. Biarlah Bapa, pujian penyembahan kami selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni orang sekeliling kami Tuhan. Biarlah Bapa, kami menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, ampuni kami Bapa, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Kau Allah yang selalu mengampuni kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami tersesat Tuhan. Pembacaan Alkitab dipetik daripada 1 Petrus 1 ayat 3 hingga 9. 1 Petrus 1 ayat 3 hingga 9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya.
kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Mari kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur akhirnya walaupun dengan keadaan yang berlaku pada saat ini, kita masih ada peluang untuk
menjalankan ibadah kita walaupun secara online sahaja. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa dahulu sebelum kita mendengarkan isi firman Tuhan hari ini, isi khotbah hari ini. Marilah kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau masih merahmati kami, Engkau masih menyertai kami dalam segala keadaan kami, apapun yang kami sedang lakukan, dalam apapun yang kami hadapi pada saat ini, Engkau masih menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga untuk semuanya itu. Kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami tahu Engkaulah yang telah merahmati kami masa, tempat, malah alatan-alatan teknologi yang kami gunakan untuk merakam dan menjalankan ibadah live ini. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, biarlah kami fokus dalam mendengarkan khotbah ini supaya apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami benar-benar tahu, kami benar-benar dapat menangkapnya. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan salam kepada kita semua. Kita baru sahaja masuk sekali lagi dalam PKP yang seterusnya ya. Tanpa kita jangka-jangka itu sebenarnya itu yang berlaku. Namun janganlah kita terlalu risau, terlalu mungkin takutkah atau risaukah dengan apa yang sedang berlaku. Karena seperti yang saya sudah katakan tadi, Tuhan masih menyertai kita, ya. Tuhan masih menyertai kita. Marilah kita terus berdoa agar keadaan kita bertambah baik. Agar keadaan kita bertambah baik. Saya juga akan terus berdoa untuk kamu semua dimanapun kamu berada dalam kamu menyertai ibadah live kita ini, supaya kita semua dilindungi oleh Tuhan dari masalah ini dan kita diteguhkan dalam kita menghadapi kesukaran-kesukaran yang sedang berlaku. Kita sebenarnya tidak tahu, kita baru masuk dalam fasa-fasa yang permulaan PKP ini. Sama ada ini akan dilanjutkan atau sama ada akan digubal satu undang-undang yang akan lebih menyusahkan kita kah atau lebih memudahkan kita kah, itu kita tidak tahu. Namun dalam ketidaktahuan itulah kita terus bersandar kepada Tuhan sebenarnya. Kita terus bersandar kepada Tuhan. Dan saya dengan sengaja membawa khotbah pada hari ini, temanya itu atau tajuknya itu adalah Rahmat Allah di Surga. Rahmat Allah di surga, yang juga mengatakan tentang pengharapan kita. Pengharapan kita ketika kita berada dalam kesukaran. Apa yang kita harapkan ketika kita berada dalam kesukaran sebagai orang-orang yang percaya. Sebagai orang-orang yang percaya. Nah, teks yang akan kita pelajari itu adalah 1 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga 9. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga 9. Saya akan membacakannya dahulu. Oke. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga 9 berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak cemar dan tidak layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan,
kerana kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Inilah firman Tuhan. Nah, semasa kita berdepan dengan berbagai pencobaan, kadangkala kita merasa bingung, merasa buntu, tidak dapat mencari jalan keluar daripada masalah kita. Itulah yang kadangkala kita dapat rasakan apabila kita berdepan dengan berbagai pencobaan, berbagai kesusahan dalam kehidupan kita. Kadangkala ada yang berputus asa, merasa hampa, merasa tidak kuat dan lemah. Memang itulah sifat kemanusiaan kita ketika kita berhadapan dengan berbagai kesusahan sebenarnya. Namun di masa-masa sukar seperti yang kita hadapi pada saat ini, di masa-masa sukarlah sebenarnya yang paling utama yang kita sangat perlukan adalah pengharapan. Di masa-masa sukarlah pengharapan itu benar-benar menjadi nyata dalam kehidupan kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena harapan bahwa suatu hari nanti kita akan mendapat suatu kehidupan yang lebih baik. Harapan bahwa suatu hari nanti kita akan dapat keluar dari masalah-masalah kita. Sebab itulah di masa-masa sukar itu pengharapan menjadi sangat nyata. Pengharapan adalah perkara yang sangat kita mahukan untuk kita dengar. Pengharapan. Nah, dengan timbulnya pengharapanlah akhirnya hati kita akan menemui sukacita. Walaupun sebenarnya kita masih berdepan dengan berbagai-bagai masalah. Melalui pengharapanlah kita akhirnya menemukan sukacita. Kita akhirnya masuk sekali lagi dalam PKP. Kita masuk sekali lagi di dalam PKP. Memang kebanyakan daripada kita itu dengan perkembangan terbaru ini, dengan pelaksanaan PKP, MCO yang seterusnya ini, itu memang menimbulkan macam-macam kesukaran kepada kita. Nah, mencari sukacita, apabila mengatakan saja tentang sukacita, memang sukarlah, tidak dapat dinafikan. Bagaimana mencari sukacita di tengah-tengah kesusahan, kan? Itu adalah perkara yang sangat sukar sebenarnya. Bagaimana mencari sukacita di tengah-tengah kesukaran. Namun seperti yang saya katakan tadi, pengharapan itu adalah perkara yang sangat kita mahu dengar di saat kita berhadapan dengan berbagai kesukaran. Jadi jika kita tahu di mana sumber sukacita kita, jika kita tahu di mana sumber pengharapan kita, kita tahu kita akan memperoleh sukacita. Sebab dia seperti ini. Kehidupan kita di dunia ini adalah seperti ini. Walaupun kita berada dalam kesukaran, jika kita tahu bahwa kita masih ada harapan untuk keluar daripada kesukaran itu, daripada masalah itu, melalui harapan yang timbul itu, walaupun kita berada dalam kesukaran, kita masih menemui sukacita. Sukacita itu harus timbul, pengharapan itu harus timbul dahulu dalam hati, barulah ada sukacita. Kita tidak dapat memaksanya, memaksa hati kita bersukacita tanpa ada sesuatu yang kita sandarkan. Yang kita mahu sandarkan itu adalah pengharapan. Itu adalah pengharapan. Pengharapan tentang apa? Yaitu tentang suatu hari nanti akan ada kehidupan yang lebih baik. Akan ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang sukar di dunia pada saat ini. Ya. Sebenarnya teks kita hari ini 1 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga 9. Secara ringkasnya, teks kita ini hari ini itu mengatakan bahwa sumber sukacita kita itu adalah lahir atas pengharapan bahwa suatu hari nanti kita akan berada di sisi Allah. Atau dengan kata lain, suatu hari nanti isi sumber pengharapan kita itu yang memberikan sukacita adalah suatu hari nanti kita akan berada di sisi Allah. Dengan kata lain, kita berada di sorga. Dengan kata lain, pengharapan ini menjelaskan kepada kita bahwa
akan ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan kita di dunia pada saat ini. Sebenarnya bagi orang yang tidak percaya kepada kewujudan Allah, mereka sangat sukar, lebih sukar, mencari pengharapan sebenarnya. Sukar mencari pengharapan. Orang yang tidak percaya kepada Allah, bagi mereka kematian itu adalah suatu pengakhiran. Orang yang tidak percaya kepada kewujudan Allah, kematian itu adalah suatu pengakhiran. Sama ada hidupnya sebelum itu adalah kehidupan yang senang, yang mewah, yang baiklah, ataupun sama ada kehidupannya itu kehidupan yang sukar, yang miskin, yang tidak baik. Namun jika dia tidak percaya kepada Allah, kematian adalah pengakhirannya. Kematian adalah pengakhiran bagi mereka. Berbeza dengan orang yang percaya, kematian bagi kita itu bukan satu pengakhiran. Itu hanyalah satu permulaan. Itu hanyalah satu permulaan. Dan itu saya akan jelaskan di dalam teks kita hari ini. Nah, kalau kita membaca teks kita hari ini, di ayat ketiga dan keempat itu, saya akan membacakannya dahulu, ayat 3 dan 4. Rasul Petrus berkata demikian, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak cemar dan tidak layu, yang tersimpan bagi kamu yang tersimpan di surga bagi kamu." Nah, kata Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 3 ayat 23, Rasul Paulus pernah berkata demikian. Katanya, "Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sebelum kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, memang semua orang, sama ada dia percaya atau tidak, memang layak menerima murka Allah. Dengan kata lain, sudah berdosa. Namun selepas itu, selepas kebangkitan Yesus sahaja, kita akhirnya, orang-orang yang percaya itu, dilahirkan kembali, kata Rasul Petrus. Dilahirkan kembali dalam ayat 3. Dan dalam kelahiran kembali itu, ada kehidupan yang baru. Dan dalam kehidupan yang baru itu, ada pengharapan. Ada pengharapan dalam kehidupan yang baru itu. Nah, apa isi pengharapan dalam kehidupan yang baru itu adalah kehidupan yang suatu hari nanti akan ada kehidupan yang lebih baik di sisi Allah. Saya akan jelaskan itu di dalam penjelasan ayat 4 nanti. Nah, memang semua orang itu, kalau kita membacakan di dalam ayat ketiga, di bahagian yang pertama, ayat yang ketiga ini, di situ Rasul Petrus mengatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar." Karena rahmat-Nya yang besar. Maksud kata-kata Rasul Petrus di sini adalah, tanpa rahmat Allah, tanpa anugerah Allah, tidak ada siapa yang layak menerima kehidupan yang penuh pengharapan. Atau dengan kata lain, tidak ada orang yang layak menerima suatu kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang dia miliki di dunia ini. Namun oleh karena rahmat Allah, mereka yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, yaitu kita semua, mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah ada pengharapan yang baru. Kehidupan kita itu sudah ada pengharapan yang baru. Atau dalam bahasa Rasul Petrus di sini dikatakan, kita dilahirkan kembali, dan dalam kelahiran kembali itu ada kehidupan yang baru, dan dalam kehidupan yang baru itu ada pengharapan. Ada pengharapan. Namun kalau kita membaca ayat yang keempat, untuk menerima satu bagian yang tidak binasa, yang tidak layu dan tidak cemar, dan tidak layu, yang tersimpan di surga.
Nah, kalau kita membaca ayat yang keempat, akhirnya kita bertanya-tanya lagi, apa isi sebenarnya pengharapan itu? Oke, apa isi sebenarnya pengharapan itu? Nah, isi pengharapan kita itu dalam kehidupan yang baru itu adalah, sudah juga saya sebutkan tadi, kehidupan di sisi Allah. Dengan kata lain, kehidupan di surga. Kehidupan di surga. Kalau kita membaca Alkitab terjemahan versi bahasa Malaysia kan, Alkitab terjemahan versi bahasa Malaysia, di situ dikatakan katanya mendapat di situ dikatakan kalau versi bahasa Indonesia ayat yang keempat ini 1 Petrus pasal 1 ayat keempat, di situ dikatakan berkat-berkat yang tersedia bagi umatnya. Oke. Berkat-berkat yang tersedia bagi umatnya. Jadi bermakna ayat 3 dan 4 ini mengatakan bahwa kita ini yang telah percaya kepada Yesus Kristus memang sudah ada tempat di surga. Oke. Memang sudah ada tempat di surga. Ada berkat yang tersedia bagi kita di surga. Dan berkat itu atau tempat itu, itulah yang memberi kita pengharapan ketika kita masih berada di dunia. Walaupun kita berhadapan dengan berbagai kesukaran. Jadi bagi Rasul Petrus katanya, bersyukurlah dalam kehidupan kita yang baru ini. Bersyukurlah dalam kehidupan kita yang baru ini. Karena kehidupan yang kita perolehi selepas kita percaya itu, kita sudah ada tempat di sisi Allah. Oke. Kita sudah ada tempat di sisi Allah. Kita sudah ada berkat-berkat di surga yang menjadi bagian kita. Berkat-berkat yang tidak cemar, tidak kelayu, dan tidak binasa, kata Rasul Petrus. Jadi orang-orang yang percaya, seperti gambaran kebanyakan pengkhotbah-pengkhotbah di luar sana, memang kita sudah ada tempat di surga. Oke. Pada saat ini, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada kematian dan kebangkitannya. Dan itulah sumber pengharapan kita. Kita sudah ada tempat di surga. Namun kita harus terus membaca hingga ayat yang kelima. Dalam ayat kelima mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi memang kita sudah ada tempat di surga yang tidak binasa, tidak layu, dan tidak cemar. Seperti yang dikatakan ayat 3 dan 4. Seperti yang dikatakan ayat 3 dan 4. Namun ayat 5 berkata, yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh kerana imanmu. Oleh kerana imanmu. Ini bermakna bahwa memang kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus ini, yang telah percaya kepada kematian dan kebangkitannya, memang kita sudah ada bagian di surga. Dan berkat-berkat itu tidak binasa, tidak cemar, dan tidak layu, karena Allah sendiri yang memeliharanya. Allah sendiri yang memeliharanya, seperti yang dikatakan ayat 5. Tetapi Allah akan terus memelihara tempat itu atau berkat-berkat itu selagi kita beriman. Selagi kita beriman. Allah akan terus memelihara tempat kita di sisinya itu selagi kita beriman. Sebab itulah dikatakan dalam ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah kerana imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia yang dinyatakan pada zaman akhir. Yang dinyatakan pada zaman akhir. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah kerana imanmu. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah kerana imanmu. Jadi bermakna tempat itu tidak akan binasa, tidak akan layu, tidak akan cemar, selagi kita beriman. Tempat itu memang sudah ada, sekarang ini belum kita miliki lagi sebenarnya. Sekarang adalah kita hanya perlu beriman. Kita
Kita hanya perlu beriman. Lalu timbul satu soalan, bagaimana kita menjaga iman kita agar kita benar-benar suatu hari nanti layak menerima berkat-berkat di surga yang telah Allah sediakan. Bagaimana kita menjaga iman kita? Nah, sepanjang pelayanan Yesus di dunia, kalau kita membaca 4 Injil, perkara yang paling selalu Yesus lakukan itu adalah mengajar. Mengajar, dan dia terus mengajar. Apalagi kalau kita membaca Injil Matius. Injil Matius, kalau kita membaca dari ayat 5 sampai kalau kita membaca dari pasal 5 sampai pasal 7, itu adalah pengajaran-pengajaran Yesus. Pengajaran-pengajaran Yesus, dan kebanyakan pengajaran-pengajaran Yesus itu adalah garis panduan, Itu adalah garis panduan bagi kita bagaimana kita harus menjaga iman kita. Bagaimana kita harus menjaga iman kita atau memelihara iman kita. Itu adalah garis panduan kita. Sebab itulah kalau kita terus membaca dalam pasal yang kedua ayat 21, di sini Rasul Petrus dia berkata demikian. Pasal 2 ayat 21. Rasul Petrus dia berkata demikian, sebab itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikut jejaknya. Mengikut jejaknya. Nah, mengikut jejak Kristus itu bermakna pemeliharaan iman. Pemeliharaan iman. Ayat 22 di situ juga dikatakan, ia tidak berbuat dosa dan karena tipu tidak ada pada mulutnya. Nah, sekarang bagaimana kita memelihara iman kita agar satu hari nanti kita mendapat tempat di surga. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam ayat 3 dan 4 ini adalah melalui mengikuti jejak Kristus. Dan salah satu cara bagaimana mengikuti jejak Kristus itu adalah mengikuti teladannya. Dan garis panduan itu Yesus sudah ajarkan kepada kita semua. Melalui khotbah-khotbahnya, khotbahnya di bukit, melalui perumpamaannya, melalui kata-katanya, malah rasul-rasul pun sendiri telah mengulas banyak perkara bagaimana harus menjaga iman. Dan sebenarnya di sini ada juga 2 perkara yang sudah dikatakan. Kalau kita membaca ayat pasal 2 ayat 22, di situ dikatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada pada mulutnya. Bermakna 2 perkara ini adalah satu garis panduan juga. Satu teladan yang Yesus sudah tunjukkan bagi kita. Yesus sudah tunjukkan bagi kita. Nah, ayat 7 dan 8, di sini Rasul Petrus dia berkata, ayat 7 dan 8. Oh tidak, maaf, ayat 6 dan 7. Ya, maaf, ayat 6 dan 7. Di sini Rasul Petrus berkata, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, bergembiralah, kata Rasul Petrus, bergembiralah karena memang kita sudah ada tempat di sisi Allah. Memang kita sudah ada tempat di sisi Allah. Bergembiralah dengan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Dia telah mati bagi kita, dia telah bangkit bagi kita, dan sekarang kita ada tempat di surga oleh kerana perbuatan Yesus itu bagi kita. Dan yang paling penting di sini yang dikatakan oleh Rasul Petrus adalah bergembiralah walaupun pada saat ini, atau bersukacitalah walaupun pada saat ini kita berdepan dengan berbagai pencobaan, berbagai duka cita. Karena apa yang dikatakan di Rasul Petrus di sini adalah maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Katanya untuk membuktikan kemurnian imanmu. Mengapa membuktikan kemurnian iman itu adalah penting? Karena supaya kita layak, benar-benar layak menerima berkat-berkat yang sudah Allah sediakan bagi kita di surga.
seperti yang dikatakan ayat 3 dan 4 dalam teks ini. Oke, seperti yang dikatakan ayat 3 dan 4. Nah, setiap daripada kita itu, kita memang mempunyai pencobaan atau duka cita yang tersendiri, yang unik sebenarnya. Duka cita atau pencobaan yang tersendiri, yang unik. Namun seperti yang mula-mula saya sudah katakan tadi, di saat-saat seperti inilah ketika kita mengalami kesukaran, pengharapan itu menjadi nyata. Dan dengan pengharapan itulah kita mendapat sukacita. Oke, kita mendapat sukacita. Kita tidak menjangka-jangkakan. Sekali lagi kita berdepan dengan MCO yang seterusnya, PKP yang seterusnya. Dan ini memberikan banyak masalah kepada kita, kesukaran kepada kita. Dan bila kita berkata tentang sukacita, ya memang sukarlah, menurut saya memang sukar. Namun dalam keadaan sukacita inilah pengharapan itu menjadi nyata. Pengharapan itu menjadi nyata. Harapan bahwa kita akan ada tempat di sisi Allah. Oke. Kita akan ada tempat di sisi Allah. Hanya kita perlu memelihara iman kita sahaja. Bagaimana memelihara iman itu adalah mengikuti teladan Yesus Kristus. Mengikuti teladan Yesus Kristus. Nah, di masa sukar memang akhirnya pengharapan itu menjadi nyata. Dan harapan bahwa kehidupan itu akan lebih baik. Harapan bahwa suatu hari nanti kita akan dapat keluar daripada kemelut kehidupan di dunia ini. Nah, pengharapan inilah yang memberi kita sukacita sebenarnya. Di saat kita berdepan dengan berbagai pencobaan. Nah, bahagian terakhir ayat ini, ayat 8 dan 9, dikatakan di situ Rasul Petrus berkata, "Sekalipun kamu belum pernah melihat, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu." Nah, dalam Injil Matius, Yesus pernah berkata, katanya, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, pada saat ini berbahagialah kita semua, berbahagialah kamu semua. Jika pada saat ini kamu mengasihi Yesus Kristus, berbahagialah kamu jika pada saat ini kamu beriman kepada Allah. Karena tidak ada satupun manusia yang hidup pada zaman ini pernah berada ketika Yesus lahir ke dunia, ketika Dia diseksa, mati, dan kemudian Dia bangkit. Itu berlaku 2000 tahun yang lalu. Namun walaupun kita semua tidak menyaksikan peristiwa itu, tetapi pada hari ini kita mengasihi Yesus dan kita percaya kepadanya, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, akhir sekali sebelum saya mengakhiri khotbah ini, marilah kita memelihara iman kita. Marilah kita memelihara iman kita supaya kita dapat bersama-sama di sisi Allah suatu hari nanti. Supaya kita benar-benar dapat bersama-sama di sisi Allah suatu hari nanti. Memang sudah ada tempat. Memang sudah ada tempat di sisi Allah bagi kita yang percaya. Namun oleh kerana Allah itu adalah sungguh besar dan agung, Dia mahu menyelamatkan semua orang. Dia mahu menyelamatkan semua orang. Tetapi oleh kerana Allah itu sungguh besar, agung, dan sempurna, nah, akhirnya hanya mereka yang memelihara imannya yang benar-benar mendapat tempat itu di sisi Allah. Mendapat tempat itu di sisi Allah. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak kita semua dalam masa-masa yang sukar ini, marilah memelihara iman kita. Marilah kita bersama-sama terus teguh, terus berdoa supaya Allah meneguhkan kita, Allah sendiri meneguhkan kita, dan kita benar-benar satu hari nanti bersama-sama di sisi Allah, di surga. Nah,
Marilah sebelum saya mengakhiri khotbah ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di surga atas rahmat yang telah Engkau berikan. Sungguh kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyediakan satu tempat bagi kami di surga. Suatu tempat yang satu hari nanti akan kami diami, satu hari nanti akan kami miliki pada saat kedatangan-Mu kedua kalinya. Terima kasih kerana menganugerahkan Yesus Kristus kepada kami semua sehingga kami layak menerima tempat itu. Namun Bapa di surga, kami pada saat ini berhadapan dengan pelbagai pencobaan. Oleh itu Bapa di surga, kami memohon pertolongan daripada-Mu supaya kami dapat benar-benar menjaga iman kami dan kami layak memiliki tempat itu yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Baik, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan memimpin di dalam doa syafaat. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk anugerah dan segala kesempatan yang Kau berikan di dalam hidup kami. Dan untuk hari ini, walaupun kami tidak dapat beribadah secara pertemuan, namun Engkau sentiasa hadir di dalam hidup kami. Dan kami percaya dimanapun kami berada, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang telah kami dengar dan kami sangat diberkati. Semoga iman-Mu terus memandu hidup kami dan mempertumbuh iman kami. Bapa di surga, bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, berkatilah kesehatan dan berikanlah dia kekuatan di dalam pelayanannya agar dia terus setia di dalam pelayanannya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pergumulan setiap jemaat ya Tuhan. Di dalam keluarga, Engkau berikanlah damai sukacita agar setiap apapun masalah yang mereka hadapi akan dapat dipersatukan di dalam Engkau. Begitu juga di masa mereka menghadapi di dalam pekerjaan, kami berdoa agar Tuhan akan memulihkan setiap kesulitan di dalam ekonomi dan mempercukupkan segala kekurangan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pergumulan apapun yang dihadapi, masalah kesehatan bagi jemaat-Mu, biarlah Engkau terus menjamah setiap penyakit yang dialami, penyembuh dan memulihkan. Bapa di surga, kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang hilang, yang belum mengenal Engkau. Kiranya Engkau terus melawati mereka, menjamah hati mereka, dan memanggil mereka kembali. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang baik, yang sentiasa membawa setiap mereka yang jauh dari Engkau. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk dunia kami yang pada ketika ini masih dilanda COVID-19. Bapa di surga, kiranya Engkau campur tangan, Engkau menyembuhkan dunia kami, dan Engkau juga menghindarkan kami daripada jangkitan penyakit dan memulihkan keadaan kami. Begitu juga dengan vaksin yang sudah ditemui dan pada ketika ini sedang diedarkan dan ada yang sudah mendapatkannya, biarlah keberkesanan itu terus menjadi memulihkan setiap penyakit yang dialami pada masa kini. Dan bagi kami yang belum mendapatkan vaksin tersebut, biarlah Engkau terus menjaga kesehatan kami, baik kami yang bertugas, begitu juga mereka yang sedang berada di barisan hadapan. Engkau terus menyertai, melindungi, bahkan menjauhkan dari jangkitan penyakit. Dan untuk mereka yang sedang mengalami penyakit ini ya Tuhan, biarlah Engkau terus menjamah, memberi mereka kekuatan, menyembuhkan mereka. Bapa di surga, masih banyak yang kami perlu katakan, namun belum timbul di hati kami pada masa kini. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Kuasa. Dan kiranya semuanya ini terjadi di atas kehendak-Mu, dan biarlah kami sentiasa bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, terima kasih kepada semua saudara dan saudari karena telah bersama-sama dalam kebaktian online. Jemaat digalakkan untuk mengikuti dan menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Pemberian persembahan, persepuluhan, dan janji iman boleh bank-in atau transfer ke akaun gereja yang tertera di skrin Anda. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Allah Bapa kita. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, kedatangannya yang kedua kalinya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin.